laki-laki tertarik pada perempuan misalkan, ya berani mengungkapkan, berani minta, berani melamar. Ya. Kalau hanya disimpan saja, hanya dilamar orang ya nasibmu gitu ya. Siapa suruh terlalu takut, terlalu pengecut gitu ya. Warawaina dan meriwayatkan siapa kami fi sahih muslimin dalam kitab sahih muslim an Zaid bin Arqamin dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu radhiyallahu semoga diridhoi siapa Allah anhu kepada Zaid qala berkata siapa Zaid la aqulu lakum illa kama kana la aqulu tidak membaca siapa saya lakum untuk kalian illa kecuali kama kana sebagaimana telah ada Rasulullah siapa utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu membaca siapa Rasulullah karena telah ada siapa Rasulullah yaqulu ialah membaca siapa Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali lah ini ya. Ini doa tapi di balik doa ini ada ajaran, terkandung ajaran Islam gitu ya. Terkait dengan akhlak ya. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya saya a'udzu mohon perlindungan siapa saya bika kepadamu minal ajzi dari minal ajzi dari lemah ya. Minal ajzi dari lemah. Jadi lemah ini bisa bermakna kondisi, bisa bermakna sikap. Ya, artinya mohon kepada Allah agar dihindarkan dari lemah, artinya di mana kita tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gitu ya. Atau lemah bermakna sikap, ya. Jadi mohon kepada Allah agar kita dibimbing sehingga tidak menjadi orang yang bersikap lemah. Bersikap lemah artinya hanya diam saja, tidak berusaha, tidak berusaha memperbaiki keadaan. Kalau ditindas tidak melawan, itu sikap lemah. Ini tidak baik. Ya. Jadi seorang mukmin itu dalam hadis yang lain, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu dan jangan bersikap lemah. Gitu ya. Itu perintah Rasulullah. Gitu. Bahwa kita diperintahkan untuk bersemangat meraih apa yang berguna bagi kita. Dan jangan bersikap lemah. Bersikap pesimis, menyerah, itu dilarang oleh Rasulullah dalam hadis. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Wal kasali dan malas. Nah, ini. Karena malas itu tidak baik. Malas pangkal kegagalan. Ya. Gagalnya seseorang biasanya diawali dengan malas. Malas belajar, malas ngaji, malas bekerja, itu pertanda dia akan menjadi orang gagal dalam segala hal. Karena itu mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malas, ya, dari rasa malas. Ya. Wal jubni dan pengecut. Wal jubni dan pengecut. Nah, ini juga tidak baik gitu ya. Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sikap pengecut, dari rasa pengecut. Pengecut itu apa? Pengecut itu artinya takut tidak pada tempatnya. Artinya, takut tidak pada tempatnya. Jadi Rasulullah mengajarkan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik ajaran adalah
apa yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Kalau terlalu itu tidak baik. Terlalu takut itu namanya pengecut. Ya. Terlalu berani namanya nekat. Ya. Jadi pengecut tidak baik, nekat juga tidak baik. Yang baik itu tengah-tengah. Ya. Berani tapi dengan pertimbangan, dengan alasan. Ya. Kalau ada orang misalkan ya, ada orang ya, contoh. Ya. Hartanya mau dirampas oleh orang lain. Ya. Kemudian dia diam saja takut, mau melawan takut. Ini namanya pengecut. Ya. Padahal dia mampu. Ya. Yang sana pegang senjata, yang sini juga punya senjata. Tidak melawan, itu namanya pengecut, tidak baik. Ya. Tapi terlalu berani juga tidak baik. Misalkan hartanya dirampas oleh perampok. Perampoknya itu ya, misalkan 20 orang pegang senjata semua, sementara dia sendirian tidak pegang senjata. Ya, dia mampu minta tolong pada temannya, ternyata dia tidak minta tolong. Oh enggak, saya tidak mau pengecut, saya berani. Ya, bukan berani, itu nekat. Gitu ya. Nekat gitu ya. Sudah tahu 20 orang, ya 20 orang pegang senjata semua, dia tidak pegang senjata dan ya silatnya biasa-biasa saja, tidak sakti-sakti amat misalkan gitu ya. Ternyata dilawan sendiri, ya sudah, mati konyol. Itu nekat namanya ya. Padahal dia bisa itu lari sebentar untuk minta tolong ke tetangganya, ke temannya, kok malah maju sendirian. Itu nekat namanya itu. Jadi yang baik itu sedang-sedang saja, tidak terlalu berani juga tidak terlalu takut. Ya. Seperti apa? Halnya ya, hal lain ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja. Ya. Jadi sabar itu baik gitu ya, tapi kalau terlalu sabar itu tidak baik. Jadi terlalu sabar tidak baik, terlalu emosi, terlalu pemarah juga tidak baik. Yang baik yang sedang-sedang saja gitu ya. Yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja. Ya. Dalam banyak hal begitu ya. Yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja. Ya. Ada santri misalkan ya, dikerjai sama temannya, ya. Sandalnya diambil, ya. Kemudian ditempeleng, kemudian sabar. Ya. Bukan sabar itu ya. Goblok gitu ya. Ya. Itu tidak baik, terlalu sabar gitu ya. Tapi terlalu emosian ya, terlalu pemarah juga tidak baik gitu ya. Ya cuma dikritik sedikit sudah naik darah, sudah marah gitu ya. Itu terlalu pemarah tidak baik. Ya, yang baik itu ya sedang-sedang saja. Gitu ya. Nah ini al-jubnih pengecut itu tidak baik. Sebagaimana terlalu berani atau alias nekat itu juga tidak baik. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sikap pengecut. Ya. Jadi kita harus jadi orang berani ya, berani tapi terukur. Ya. Berani membela hak, ya, berani membela hak. Kalau hak kita dirampas, atau berani ya termasuk berani ngambil resiko ya, misalkan laki-laki tertarik pada perempuan misalkan, ya berani mengungkapkan, berani minta, berani melamar ya. Kalau hanya disimpan saja, hanya dilamar orang ya nasibmu gitu ya. Siapa suruh terlalu takut, terlalu pengecut gitu ya. Jadi orang pengecut itu tidak enak. Wal bukhlih dan kikir. Wal bukhli dan kikir. Ya. Ini juga sikap berlebihan gitu ya. Alladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Di dalam Al-Qur'an gitu ya. Orang-orang yang ketika mereka berinfak, belanja,
mereka itu tidak kikir, juga tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Dan yang baik itu adalah yang tengah-tengah. Kalau terlalu kikir itu tidak baik, terlalu dermawan juga tidak baik. Yang baik itu tengah-tengah, sedang-sedang saja. Misalkan ya, ada orang terlalu kikir misalkan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri loh, dia eman-eman. Gitu ya. Dia mampu beli nasi dengan ayam misalkan, dia mampu punya uang. Tapi karena dia sayang uang, ingin numpuk-numpuk uang, akhirnya dia cuma beli nasi dengan garam. Udah ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya tapi sakit-sakitan. Kenapa? Karena untuk beli makanan saja dia eman-eman, untuk diri sendiri apalagi untuk orang lain. Untuk diri sendiri saja kikir apalagi untuk orang lain. Ya. Itu tidak baik, jelas tidak baik. Ya. Terlalu dermawan juga tidak baik. Ya. Jadi terlalu dermawan, ya. Dikirim oleh orang tua, dikirimi uang orang tuanya, teman-temannya meskipun tidak minta dikasih semua, ini tasakuran misalkan. Dikasih 50 ribuan, ya. Hanya 3 hari habis uangnya. Ya. 3 hari habis. Ini terlalu dermawan ini. Kalau ada orang seperti ini dicurigai jangan-jangan tidak waras gitu ya. Kalau dalam bahasa fikih itu safih, termasuk mahjur alaih. Safih itu artinya orang yang tidak bisa mengelola uang ya. Punya uang 1 juta dibelikan balon semua, misalnya safih. Jadi dungu, tidak bisa mengelola uang. Ya. Jangan-jangan begitu, ya. Terlalu dermawan. Ya. Dan memang ada sahabat Nabi seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau itu seluruh hartanya. Ya. Jadi sahabat Nabi itu macam-macam ya. Jadi semuanya semangat melaksanakan ajaran Islam. Ketika disuruh berinfak, mereka berinfak ya. Ada yang menginfakkan separuh hartanya, ada yang menginfakkan 1/4, ada yang menginfakkan seluruh hartanya, ada itu. Ya. Tapi beliau-beliau itu imannya sudah tangguh ya. Sudah tangguh. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan kita, apakah iman kita sudah kuat gitu ya. Ya. Jadi beliau-beliau para sahabat Nabi itu mensedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya. Ya beliau tetap giat bekerja, giat beribadah ya. Nah kalau kita jangan-jangan kalau disedekahkan semua hartanya nanti malah lemes gitu ya. Istrinya ngamuk-ngamuk, anaknya nangis-nangis misalkan. Ya, tidak sama. Kebijaksanaannya tidak sama, kekuatan imannya tidak sama. Walhammih dan susah ya atau sumpek. Jadi mohon kepada Allah dijauhkan dari sumpek gitu ya. Dan nama itu pengaruh ya, dalam sebuah hadis dijelaskan ya. Ada orang namanya Hazan. Hazan itu sedih ya. Oleh Nabi disuruh rubah, nama kamu ini rubah ya. Dirubah dengan nama yang maknanya itu baik. Dia tidak mau. Oleh Nabi disuruh dirubah namanya, dia tidak mau. Akhirnya ya menurut riwayat sepanjang hidup dia sedih, terus susah, terus gitu ya. Itu nama itu doa. Hanya kalau ada orang namanya bejo kalau bahasa Jawa itu bejo berarti dia diharap jadi orang bejo, orang beruntung. Ada orang namanya untung, berarti dia diharapkan jadi orang beruntung. Gitu ya. Namanya Fauzi, berarti dia diharapkan memperoleh al-fauzu, fauzu itu keberuntungan. Wa'adzabil qabri dan siksa kubur. Wa'adzabil qabri dan siksa kubur. Mohon perlindungan dari siksa
kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, ati berilah nafsi pada diri saya taqwaha kepada ketakwaannya nafsi. Jadi mohon agar jiwanya itu, agar hatinya itu mau bertakwa. Jadi mohon kepada Allah ya, agar kita mau bertakwa. Jadi jangan sok. Jadi mentang-mentang ilmunya banyak, bisa baca kitab sekarang lalu tidak mau doa pada Allah, mengandalkan ilmunya. Misalnya, oh saya ini pasti jadi orang baik, saya ilmunya banyak. Ya, belum tentu. Ya. Belum tentu.